langsung nang kamar teh bojone dikipatno. Sik Dik. Wah, bojo dikipat. Sik Dik. Langsung bojone nyampir nang lemari. Gak ilok ngene iku. Ya apa cuit. Terus. Wis entek banyune. Seharusnya. Jogjanya. Sanyok nyangnya. Nah ya, ngerti gak kon? Lah iku bojomu iku. Nikmat nang dunya paling enak sing gak ono tandingane iku apa? Ardo mlebu Ardo. Nggih. Ardo, ndi Ardo? Apa kenikmatan sing paling enak nang dunya iku Ardo? Kukur. Del. Nomor loro kebelet ngising. Mari ngono suwe gak nemu WC, moro-moro nemu WC. Iya. Lho. Kon kudu ngising. Terus gak oleh nang jeding, dikai dhuwit sak miliar. Utawa kon dikongkon milih nang jeding gak dikai dhuwit, milih ndi? Hah? Sak miliar. Nang rumah sakit kon, besok kabine sing kon. Ya mending gak dikai dhuwit sak miliar tapi oleh WC. Iya. Nomor 3 weteng mules ngentut banget. Terus kon gedingno. Ngentut tapi noleh nang kanca. Tengah-tengah kumpul akeh, dut. Sing kontole pasti diarani kan. Oh, lega iku. Lega iku. Nah, iku biasae wong lemu-lemu kaya Kang Aan nggih, Roni. Dadi nek kumpul wong lemu-lemu ngene kon aja nang pinggir ditoleh kon kok. Oh, Kang Aan dut. Langsung ngarani awakmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, monggo ngaos. Walaupun rada guyon-guyon, tapi lak ngaos ta. Ya ta? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabb ya Karim. Kita sampai pada hadis Haddatsana Sa'ad bin Hafs qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Zaid bin Khalid akhbarahu annahu sa'ala Utsman ibn Affan. Hadis ini diceritakan dari Allah ya Rabb ya Karim, Sa'ad bin Hafs dan seterusnya, dan berujung pada Zaid bin Khalid. Beliau bertanya pada Sayyidina Utsman ibn Affan, qultu ara'aita idza jama'a falam yumni. Nah, itu lu takon. Ada yang tanya, ini bakasan senengannya Busro ini. Ada yang tanya begini, malu dia itu. Nah, ini begini. Siapa itu? Zaid bin Khalid. Ini moro. Datang ke Sayyidina Utsman ibn Affan. Tanyanya gini, ya Utsman, sampean pernah nggak menceritakan padaku tentang orang yang berjima tapi nggak keluar maninya, gitu loh. Jadi berjima sama istri, ya toh? Ya berjima, ya kayak suami istri itu dengan cara memasukkan. Lalu ceritakan belakona alladzi ghayyaba, ya toh? Alladzi ghayyaba itu harus dimasukkan. Ketika dimasukkan, baik entah itu 5 menit, 10 menit, bahkan sejam, 2 jam, terserah. Yang penting sudah terjadi jima. Tapi falam yumni, nggak keluar mani. Itu efeknya gimana? Qala Utsman yatawaddau kama yatawaddau lis-shalat wa yaghfilu dzakara. Ternyata mriki yatawaddau, ya. Wudu sapa man kama yatawaddu kaya le wudu sapa man li sholati krana are salat wa yaghsilu dzakara. Ternyata orang berjima dengan istrinya dimasuki suaminya, tapi suaminya enggak mengeluarkan mani. Maka yang dituntut ada 2 hal. Pertama, berwudu kalau mau sholat. Kedua, basuh zakar kamu dengan air. Paham?
Ya apa maknane kon niku? Digodhog dhisik ketelo ta ya apa? Iki mono dudu bakal ketelo. Ya aku tuh cerdas kamu. Iki bahas barang wong lanang yang habis dimasukkan ke farji perempuan tapi nggak mengeluarkan mani, maka setelah tidur selesai, menjima selesai, dia sholat, mau sholat, maka di situ katanya kalaupun tidak mandi nggak apa-apa, cukup berwudu dan membasuh zakarnya. Allah ya Rabbi ya Karim fasaltu an dzalika Aliyan wa Zubair wa Talha wa Ubay ibn Ka'ab fa'amaruhu bidzalik. Dan itu terjadi pada sahabat-sahabat lain yang pernah mengalami atau bertanya seperti itu, termasuk sahabat Ali, sahabat Zubair, sahabat Talha, Ubay bin Ka'ab. Itu juga pernah menanyakan seperti itu. Artinya perkara ini bukan perkara yang rahasia, dan kalau nggak dijelaskan siapa yang tahu nanti. Itu Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq wa ibn Mansur qala akhbarana An-Nadhr qala akhbarana Su'ba anil Hakam an Taqwan an Salih an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansor. Suatu ketika Rasulullah itu membutuhkan seseorang, lalu dia menyuruh orang lain untuk memanggil orang itu. Ibaratnya kiai butuh busro, saya celon busro. Nah, ibaratnya ngono. Rasulullah juga seperti itu. Katakanlah ngomong Jabar, saya celon busro, ayo busro. Lah busro lagi asik dengan istrinya, baru separuh cabus ya jenenge Jabar cabus timbal yai, langsung nang kamar kita bojone dikipatno sedek ya bojo dikipat sedek langsung bojone nyampir nang lemari gak ilo ngene iku iya tau ngono nyampir nang lemari iya ta iya kalau timbal yai ditunggu langsung. Nah akhirnya dia Busra itu ngerasa junub ya, ngerasa junub, adus cepet-cepetan kayak bebek karena dipanggil Rasulullah dan tubuhnya lagi kotor. Kalau nggak mandi maka ketahuan nanti ya, atau kotor nggak enak di hadapan Rasulullah. Langsung sendiri Busra mencowol dan jeding tweet binor ya, sak jeding tek kabeh banyune. Lah ya apa? Entek banyune. Entek. Lo ngawae koyo ngene. Ya ora daftar cilik-cilik lho, tweet biar gampang. Lah koyo ngene. Ya apa tweet? Terus. Wis entek banyune. Gitu toh. Akhirnya dalam kondisi basah, kotos-kotos lari menemui Rasulullah, namanya yang manggil Rasulullah. Nah, itu loh sahabat. Kalau anak sekarang timbal yai ya dulu. Oh enggak, kalau sahabat enggak gitu. Makanya sahabat barokah kabeh. Bapak repot bandak langsung loh. Langsung teko fajaa. Maka datang laki-laki yang dipanggil itu tadi itu. Kemudian warasuhu yaktur. Ya. Dan rambutnya, kepalanya kotos-kotos. Mahua kotos-kotos. Apa itu kotos-kotos? Drodos. Ayo ngomong tinggal mana? Bahasa gak enak. Kinus keren-keren sembarang channelnya jenenge channel NROK. Tinggal. Masya Allah. Ayo bahasa apa coba? Apa kotos-kotos bang? Hah? Menetes ya tau. Nah kalau nerotos lah enak. Ya apa bahasa Lamonganmu apa? Oh netes, dengaran gua api. Ya, ayo. Netes sampai kena tubuhnya, langsung lari menuju Rasulullah. Rasulullah ketawa. Busra iki ono ae. Ngentekno jeding. Yo gak ibarat ngono. Ibarat kan ngono. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allana ajalnak." Faqal, "Na'am." Kata Rasulullah ketika melihat
orang itu tergesa-gesa dan netes-netes kepalanya, senyum Rasulullah. Gopo ta? Iya ya Rasul. Kesusu ta? Nggih ya Rasul. Karena saya panggil. Iya ya Rasul. Gitu. Iya. Rasulullah tahu kalau yang namanya sahabat tadi lagi hoi he. Iya bang enggak? Apa maneng bahasa Indohoi. Apa maneng? Apa maneng bahasa sing apian maneng? Icik ya, siapa mah ngomong cik-cik? Eko. Gak temen, gak tau ngaji sekali ngaji enak bahasa cik-cik enak. Bahasa cik-cik ya. Jadi Rasulullah tahu betul bahwa sahabat itu lama habis tengah-tengah icik-icik Indohoe atau nah itu memang lah ya, sehingga dia mandi secepatnya langsung datang. Rasulullah senyum. Lalu Rasulullah bilang gini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ajilta au quhitta fa alaikal wudu. Jane, kata Rasulullah gini, jane sakjanya atau oh kocok sebenarnya apa? Sakjanya itu? Hah? Seharusnya. Jogjanya? Sanyok nengnya. Nah ya, ngerti ya kon? Ya itu bojomu itu. Ngerti ya kon? Wes ta lah. Bojone tingil. Iku gak ngarah iso muni sayok jane gak iso. Wes ta lah. Sing iki tingil, sing iku sayok nana. Wes kado bus, wes kado. Aslinya ku sayuk janya, kan itu ya. Lainnya sayuk nanya. Wes kado bus, wes ya. Kangen guyune kari. Ya sayuk janya, ya. Gini, kata Rasulullah gini, kamu kalau tergesa-gesa ada sesuatu yang membuat terburu-buru, nggak usah mandi, kamu cukup apa? Fa'alaikal wudu, cukup wudu saja. Gitu, cukup wudu saja. Artinya nggak usah mandi karena Rasulullah tahu betul kalau itu nggak keluar mani, ya keluar mani sekait main, ya kan? Tadi ku ceritanya kan kait main, Cak Bos. Ini barang Cak Bos. Lagi mana? Loh, uang mari rabi diintip kono ono beneran ada. Loh, kayak rabi duit di koncone, malah gak sido ambil bojomu. Lah ya apa? Omahe gedhe dibolongi mbak arek, ditunggu mbak arek ngene. Dadi kita arek gak sido. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, saya lanjut ya. Jadi sebenarnya kamu itu nggak usah keburu-buru sini, nggak usah keburu-buru mandi, wudu aja. Nggak ya, nggak ada perintah mandi. Karena Rasul tahu betul bahwa dia itu nggak mengeluarkan mani ketika jima itu tadi. Qala haddatsana Syu'bah qala Abu Abdullah walam yaqul Hundaru wa Yahya an Syu'batul wudu. Babur rajul yudhi'uhu yuwaddi'u sahibah. Apakah boleh kita ini mengesokkan air, menuangkan air, kan menuangkan ya? Iya. Niran. Wes aku takon bojomu. Ya apa? Menyiram, menuangkan atau apa lagi? Sojok enggak ada sini bojomu. Oh, sayong nyanyi. Kayak dolan nang kamus gak ketemu waktu ini, sampeyan tingali sayuk nyanyi enggak ono. Sing ono iku sayuk janya. Ngene ya, mulane nek kabeh turu diuruki bahasa Indonesia yang baik. Sayuk janya, Dik. Ngono Pak. Saya lanjut sekarang. Boleh kita menuangkan air untuk orang yang lagi wudu. Katakanlah busra wudu, Jabar yang menuangkan air. Nah, gini lah ya. Kan nggak ada bedanya dengan keran kan? Iya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutun diwan. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Yazid bin Harun an Yahya an Musa bin Uqbah an Quraib maula bin Abbas
an Usama bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min Arafah adala ila Sya'bi faqad faqada hajatah. Suatu ketika ini dikatakan oleh Usama bin Zaid, suatu ketika Rasulullah itu lagi bersama para sahabat bepergian. Lalu Allah ya Rabbi ya Karim, dan ini dari Arafah, entah itu musim haji atau tidak, yang penting mereka termasuk Rasulullah juga selesai dari tanah Arafah. Biasa orang Arafah itu orang wong haji wukuf, paham ya? Wukuf itu ruhe haji. Ono haji kok aku salah koni kabeh kecuali wukuf tok aku enggak. Ya apa sih? Ya padha mikah haji, dan itu terjadi. Wong itu celuk haji. Tapi ya baca haji. Wis lancar. Lancar ngawur ae. Sini-sini aku ae. Ngono. Tawaf, mau aku sedina tawaf itu las ono. Gaya. Anu, balang jumroh. Wow, gitu dewe aku. Enggak ada orang yang berani menghalangi aku ketika balang jumroh. Tak tandang temen aku. Lancar berarti cara itu. Lancar, masih tok aku pas keturun. Apa? Wukuf. Ya padha ae. Lah nek gak wukuf aja haji, Cak. Nggih mboten. Aja haji. Lah pas wukuf ya gak iso. Tebusane apa? Ya haji yo maneng. Udah lo maneng. Beda loh ya, orang yang nggak pernah haji tetap wajib haji, tapi sak mampune. Kalau nggak ada duit ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang hajinya batal, ini kewajibannya 3 kali lipat. Kamu dipaksa oleh hukum. Katakanlah busro haji tahun 2000, ternyata nggak wukuf, atau ternyata batal hajinya, maka tahun 2001 setelah kembali harus ya apa caranya budal maning, karena mengkodok atau nyauri haji yang nggak sah kemarin. Wow, tambah parah itu. Paham? Nyambut gawe sing nemen kon. Ya apa carane cek lah ngoleh duit kon. Pokoke aja nyolong. Lah kon budal maning nyolong duwike. Ya padha ae gak sah. Iya ta? Lah iku. Atau kamu itu naik haji. Ya apa ya? Naik haji. Haji ini dinaiki ya maksudnya. Hah? Berangkat tok, hari mulai, hari anu menunaikan. Oh, itu Pak Rohim bisa ngono, tintang ngono. Berangkat tok, ya, menunaikan atau melaksanakan ibadah haji. Lalu kalian membawa sesuatu yang dari tanah haram, walaupun itu bukan barang hidup. Kamu membawa kerikil. Kerikil api yo, bundur-bundur api, waktunya api, ya dah, waktunya api itu ireng, bener loh. Nah, ketika seneng batu itu kamu masukkan tas, mau tak tunjukkan teman-teman. Ternyata kamu bawa pulang ke Indonesia, maka kamu wajib mengembalikan batu itu. Budal mana? Sekine. Apa? Segini ini kenapa? Saimet, saimit, saipet. Ayo apa? Secowel. Ya Allah. Kamu tahu secowel? Itu bahasa giginya sapi. Wis poel, secowel. Paham? Ayo, secowel ya. Walaupun batu itu kecil, seakan-akan nggak berfaedah kan? Tapi itu dari tanah haram. Ketika kamu bawa pulang, wajib kamu kembalikan. Paham? Budal loro. Lah nek kon titip nang wong, ya nek wong gelem. Titip apa? Mau budal loro dhewe. Ya kok mateng kok. Terus semua kene anti kok. Pamit nang bojone. Oh, itu fakta itu. Dek. Apa nang? Luwe aku Dek. Wis sadang. Wah, sampean tadi tak tawani nggak mau kan? Udah habis nasinya. Ya Dek, aku tahan ya. Beli nasi goreng bentar. Ya. Umroh ngene. Pamite tuku sego goreng umroh. Itu fakta itu. Bojone nangis gak mulai-mulai sampai isu. Nanti bojoku gledek telepon teko Mekah. Cak, sama nang ndi kok kamu mulai? Mulai Dek, nggak mulai. Tuku sego goreng nang ndi cak suwene? Cak suwene. Kowe arek Jawa nih, nama Dina, Dek. Waktu itu nama Dina. Nama itu Joguyang.
Nah Madinah. Nah, lho, mari ngene azan lho. Dirungokno telpone. Oh, kok azane saean gak koyo ngene. Ngono. Bambang blas. Tamil blas. Iki koyo nang RCTI iki. Koyo azan Madinah. Aku udah takon nang kanca-kanca sing tangga-tanggae umroh. Yu, bojo sampeyan umroh? Iya. Ya apa sih yu? Bojoku lho gak ono jarene oleh telepon. Nang Madinah. Jare tanggae, iya mang nelpon mang bojoku. Ketemu bojo peno nang kono. Ah kurang ajar. Kurang ajar gak ngono iku? Iya, apa tahun ngarepe akhire bojone dijak, ya tak tempuhi kon tak jak. Tapi Masya Allah, cek enak ya. Jadi gak ono tangga ero. Nggak ada tetangga yang yang ingin nyambangi atau diazani atau minimal ditangisi tangga lah. Lapi ya ditangisi ya. Muka selamat nih. Ngono kan, pantasnya kan? Nah ini enggak. Oh enggak, sarungan kok budale sarungan, ngledek apa? Nang embong kene nyele celono. Nang koncone nyele. Semoga gak niat. Gak niat. Ngono lho. Wong iku ibaratnya dibudalno santri-santrine, dibudalno anak buah itu kan gak ketara ngurus paspore, ngurus visane sekarang sing ngerong pokoke bojone jangan ngerti, semang pura-pura njaluk sego goreng wis beres. Malah niru omne. Rahim. Nanti Cak tuku rokok. Tapi gak mulai sampai 9 dino umroh. Nah, tahun ngarepe nangis bojone pas sampean teko, kurang ajar sampean tangga diko dengan diriku. Ya, kita berjuang bersama, kita warannya kan puisi. Ya Dek, kamu tak ajak nanti besok. Ngono ya, bulan depan tak ajak. Nah umroh kan sembarang waktune, nggak kayak haji ya. Dah, saya lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah bubaran dari Arafah, lalu berbelok ke satu lereng gunung. Lalu Rasulullah ingin apa? Buang hajat. Pamit sama sahabat, saya tak buang hajat dulu. Iya ya Rasul. Akhirnya ditunggu. Setelah habis buang hajat, qala Usama faja'altu asubbu alaik wa yatawadda. Setelah buang hajat, Usama bin Zaid ini yang menyediakan air untuk menuangkan pada Rasulullah untuk dipakai wudhu, dan akhirnya berwudhu Rasulullah dengan dituangkan airnya oleh siapa? Usama bin Zaid. Setelah wudhu selesai, Allah ya Rabb ya Karim, apa ya? Fakultu. Akhirnya Usama bin Zaid tanya, ya Rasul, atusalli, apakah kita harus sholat? Nah, apakah kita harus sholat? Maksudnya sholat di sini, di padang Arafah ini, yang tempatnya mungkin panas, tempatnya kurang ideal, atau tempatnya kurang kurang memadai, atau gimana lah, saya nggak tahu. Rasulullah akhirnya mencari tempat yang pantas untuk dipakai sholat. Makanya faqala al-musalla amamak, di depan aja. Nah, artinya di depan itu loh, di masjid situ aja, atau di tempat itu enak luas kan gitu ya, daripada di sini. Mungkin di situ waktu itu tempatnya cuma 0,5 meter persegi mungkin. Nah kan gak sebaik ya apa jentit ya apa ya nakon jentit langsung jebol tembok ya itu. Ya, saya cuma kira-kira karena tempatnya kurang strategis atau kurang pas. Qala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Sa'd bin Ibrahim anna Nafi' bin Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a Urwa ibn al-Mughirah bin Su'bah yuhadditsu 'anil Mughirah bin Su'bah annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika Ibnu Su'bah lagi atau sedang bepergian dengan Kanjeng Nabi. Wa annahu dhahaba ila hajatin lahu.
wa anna Mughirah ja'ala yasubbul ma'aleh wa huwa yatawaddau fa ghassala wajhahu wa yadayhi wa masakha bi ra'sihi wa masakha 'alal khuffaini. Ini sama dengan tadi. Ini kisah tentang Subah yang bepergian dengan Rasulullah, dan suatu ketika Rasulullah pamit untuk buang hajat. Setelah selesai Rasulullah wudhu dan disirami atau airnya dituangkan oleh Subah itu tadi. Dan sama, kisah-kisahnya sama. Ketika Rasulullah wudhu, ya membasuh wajah, membasuh tangan. Lalu waktu itu Rasulullah memakai sepatu. Rasulullah tidak melepaskan sepatunya, tapi mengusap sepatunya, dengan catatan ketika memakai sepatu harus punya wudhu. Kalau kamu itu pasang sepatu, kan ada sepatu yang sulit untuk dilepas, sepatu tentara, pendaki, atau siapalah, sepatunya itu sangat banyak talinya dan itu dari kulit. Kalau setiap wudhu itu kita melepas, maka sangat kesulitan, repot. Maka caranya adalah ketika mau memasang sepatu, wudhu dulu, wudhu sampai sempurna. Kalau sudah wudhu, pasang sepatunya. Kalau sudah dipasang sepatunya dan sempurna, ketika di tengah jalan kamu butuh wudhu, maka cukup kamu usap saja tanpa melepas sepatu. Paham ya? Cukup diusap saja dengan air, taruh di tangan, lalu diusap ini sepatunya. Itu diusap. Allah ya Rabbi ya Karim. Nah itulah namanya, kalau di fikih namanya mashul khuffain, mengusap dua sepatu. Asal sepatunya itu masih bagus, tidak sobek. Kalau sepatunya sobek, ya, kamu siram atau kamu usap air, airnya nanti masuk ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi ya Karim. Babu qiraatil Quran ba'dal hadas wa ghairi. Orang yang lagi hadas gak punya wudhu, boleh gak baca Al-Quran? Boleh, tapi gak boleh pegang. Boleh gak ketika di kamar mandi juga baca Quran? Boleh. Pak, yang penting di sini loh. Allah ini bab tentang menerangkan tentang membaca Al-Quran setelah hadas dan selainnya. Nah itu boleh. La ba'sa bil qira'ah fil hammam. Tidak bahaya qiraat Quran di padusan. Ngerti padusan? Kamar mandi. Katakanlah kamu di kamar mandi, dengan catatan kamu nggak telanjang, kamu masih memakai pakaian. Wa qala Hammad bin Ibrahim in kana alaihim izarun. Jika kamu punya atau lagi sedang sarungan, gak mudo. Kalau kamu telanjang, jangan. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Makhramah ibn Salma Sulaiman an Quraib maula ibn Abbas anna Abdullah ibn Abbas akhbaru annahu bata lailatan inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu fattaja'tu fi ardihi al-wisadah wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alhu fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza tasafa al-lailu aw qablahu bi qalilin aw ba'dahu. Ini dari Ibnu Abbas menceritakan pengalaman sebentar ketika nginep di istri Rasulullah bernama Maimunah. Kebetulan Maimunah itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Selama beliau di situ semalam, beliau melihat Rasulullah tidur turu miring. Nah, ngerti turu miring tak? Tidur miring. Dengan Allah ya Rabbi ya Karim malangi bantal. Wah, mulane turu no biasa ambil bantal ngene iki iku kaya Rasulullah. Paham ya? Utawa nang kene guling. Paham ya? Enak turu gulingan iki masyaallah. Kon tau? Hah? Oh, gak tau, gak ro kenikmatane dunya kan. Kon duwe guling gak? Heeh. Sapa wong duwe bojo pasti nganggep gulinge iku adalah mbok tuwa.
Iya, goleng iki mbok tuwa. Nek bojone temen mbok nom. Lha ya apa? Ngene. Wecoy. Utas balike. Bojone sing temen mbok tuwa, sing golingi mbok nom. Nek petakel tek. Wah, langsung ces turune. Delok Rahman mari ngaji kula. Langsung uprek guling ini ya. Nah, itu Rasulullah seperti itu juga. Sare, Rasulullah itu sare. Rumangsamu Rasulullah itu gak ada tidur, ya ta? Cuma beda dengan tidurmu. Sangat beda. Ya. Rasulullah itu tidurnya sedikit. Kalau Tamim sedikit tidur. Beda kan? Sangat jauh lah bedanya. Ya. Allah ya Rabbi ya Karim. Rasulullah kalau tidur sedikit bangun. Kalau Tamim bangunnya sedikit. Ya, iku Rasulullah sedikit zikir. Kalau Tamim zikirnya sedikit. Ngono ta? Ya iku menungso gak Tamim lah kabeh. Gaya coba iku nih Baktiar ya. Mboten kula niku. Delok anak budal maghrib utawa budal anu, ya. Kena budal ngaji, pipine sampai kena bantal. Iso kaya ngene iki, Bang. Iku. Saking akeh turune. Nah, Rasulullah sedikit tidurnya. Apapun jika itu urusannya kenikmatan dunia, Rasulullah itu sangat sedikit. Tapi kalau hubungannya dengan doa, dengan ibadah, dengan sholat, sangat banyak sekali itu Rasulullah itu. Kemudian ketika tidur wattaja Rasulullah, lalu dan semua keluarganya juga tidur. Kemudian hatta tasafal lail, lalu sampai tengah malam. Jadi tidurnya itu malam, bangunnya tengah malam atau sebelum tengah malam biqalilin. Ya kira-kira jam pasti tangian kok Rasulullah itu. Tidur 15 menit bangun, nanti tidur lagi bentar, bangun lagi dan wudhu, kemudian sholat sholat malam itu tok. Izafak ya batau bikal istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajala saya misahun naum an wajhihi biyadihi summa qara al-asr al-ayat al-khawatimah min surati Ali Imran. Nah, Rasulullah ini kalau bangun pasti begini. Kalau kamu bangun denger kedip ya, kedip delok lampu. Nah, apa sih nggak delok itu? Pas noleh, dek, ya kan keliruan. Iringan Tamim pas ngowo. Ngene, pas delok cangkeme Tamim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya apa enggak? Ya itu. Nah, tiru Rasulullah. Rasulullah kalau bangun tidur langsung duduk. Jadi gak denger. Iku nggone setan, iku ngono, dikudu setan. Ketika bangun langsung duduk. Lah, ketika duduk mengusap tanpa air, mengusap telapak tangan ke wajah. Sambil membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Saya nggak hafal itu. Sakjane hafal cuma tak simpen aja. Gua ya, kepala saya nggak hafal ya. Lah apa belum kalah bikone? Nggak hafal memang. Coba nanti cari 10 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu biasanya tahlil. Oh, Ali Imran. Oh, menengah itu dia. Ali Imran 10 terakhir Ali Imran. Itu yang biasa dibaca Rasulullah ketika bangun tidur. Jadi Kang Zaki nak bangun tidur, ya ojo jempok manuke. Biasa cuma manuk kukur. Ya tambah enak turune. Ya ojo duduk lah. Ada jambu. Ya Allah, cek nemen nih. Oleh kikir-kikir ngoleh nopo ae ya bolot ya sembarang. Baru ada gini. Ya apa kan Zaki? Jangan duduk lalu diusap wajahnya begini loh. Nah, terus baca apa? Ayat ke-10 Al-Imran.
Kalau hafal hebat sampean. Tirun. Ini Rasulullah yang berbuat, tiru. Pasti banyak faedahnya. Pasti banyak faedahnya. Ya, bisa jadi yang sekarang kamu itu jelek, setelah baca itu, semakin tampan, mempesona. Nok Bambang mempesona. Ya, tutup mempesona, menfesona. Bambangnya kayak bapaknya, mempesona. Ya. Summa qama ila sanni mu'allaqah. Lalu Rasulullah berdiri setelah baca 10 ayat terakhir tadi. Lalu beliau berdiri mengambil tempat wadah atau wadah tempat wadah kan. Nah kan banyak nang internet itu kan ono konser request Pak, saya mau ikut nyumbang lagu. Iya apa? Monggo silakan. Lagu apa? Ya, tayamum. Ya apa itu? Ya apa lagu tayamum itu? Itu loh Malaysia itu loh Pak. Iklim. Oh, atau ya suci dalam debu ta. Nah iya, suci gak debu lah tayamum loh. Repot. Wes. Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fatawaddu minha, lalu Rasulullah setelah mengambil air wudhu yang ada di wadah tadi, dibuat wudhu, fa'aksana wudhu, dengan wudhu yang sempurna. Tsumma qama yusalli, lalu Rasulullah sholat. Ngene ya. Kemudian qala Ibnu Abbas, akhirnya Ibnu Abbas niru. Saya niru akhirnya. Saya juga ikut wudhu dan juga ikut apa? Fa sonatu mislama sona'a. Ya saya apa yang lakukan Rasulullah saya tiru. Summa dhahabtu faqumtu ila jambi. Lalu saya sholat di samping Rasulullah. Gitu loh. Jadi ketika Rasulullah sholat tadi malam, yang namanya Ibnu Abbas ikut, gitu loh, kayak cili nak seneng ibadah tanpa disuruh, langsung ikut. Gitu loh. Tapi dia berdiri di arah Allah ya Rabbi ya Karim. Sumadhabtu fakumtu ila jambi, ngadeg nang sandingi Rasulullah. Fawadha'a yadahu, maka Rasulullah meletakkan tangannya al-yumna yang kanan ala roksi, pada kepalaku. Nah, jadi ketika Rasulullah sholat gini, lalu ponakannya Abbas yang masih kecil ikut juga sholat, langsung tangan Rasulullah menyentuh kepala Abbas, tangan kanan. Kemudian wa akhadha bi udhuni al-yumna, gudo, gitu. Wa akhadha bi udhuni al-yumna, lalu Rasulullah memegang kupingku yang kanan. Yaftiluha, diplontir kupingku loh. Ya. Fasolla, nang kene baru rakaataini. Mulane nek keliru kon. Nang kene ana jawabe fasolla rakaataini. Artinya begini. Ketika Sayyidina Abbas tadi meniru, lalu itu Rasulullah masih belum sholat. Ketika siap sholat malam, yang namanya Abbas yang masih kecil, ya, sak zahir gini ya, sak zahir ikut namanya, anak yang kecil ikut. Lah Rasulullah itu senang lihat anak kecil itu kayak zahir gitu. Nah, namanya aja ponakan ya, senyum. Lalu tangan kanan Rasulullah ngelus-ngelus kepala Abbas. Lalu dijawer kupinge, digudo. Ojo, ngene berarti ngamuk. Paham ah? Wong salus ngene mari. Kok napakno arek iku? Enggak gini loh, istilahnya menggodot tok. Nah, gini melintir-melintir, dipelintir-pelintir. Nah, gini. Paham ah? Dipelintir-pelintir. Kemudian Rasulullah menoleh dan Abbas juga senyum, baru sholat 2 rakaat. Berarti Rasulullah waktu ngelus sirah dengan melintir-melintir kuping itu di luar sholat. Paham? Nah, lalu sholat summa rakaataini summa autaro. Piro berarti? 2 rakaat. Berarti 2 rakaat ping 6 berapa? 12. Summa autaro 1 rakaat. Berarti 13. Jadi Rasulullah itu kalau sholat malamnya itu 12 rakaat,
kemudian ditambahin 1 rakaat witir. Persis kan Bus ya. Ya, persis Busro. Persis. Ya. Summa taja'a hatta atal mu'din. Setelah 12 rakaat Rasulullah tidur lagi. Turu miring. Kira-kira 5 menit. Cuma 5 menit atau 6 menit, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, bangun. Coba nongkrong apa? Langsung lanjut. Lanjut gak? Subuh nih dadi duha. Ya, krono isin, gak dikei kunut. Bangun apa bar? Duha. Ya duha terakhir sampai jam 11 menjelang beduk kan. Ini gua ya, gak dikei kunut. Aslinya no kunut krono subuh nih telat pisan. Usolli fardhu subhi. Yo duha tapi niatnya subuh pisan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi ta'ala. Ya kawanan lillahi ta'ala. Ngawur kon. Kelonos kawanan ya. Kawanan lillahi ta'ala. Lujeng. Kang Bakir. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu loh. Ada nggak di sini yang 13 rakaat kalau malam? Kau nasi ngejung. Kangen yo, kangen piro kan? Selikur yo, selikur kangen. Kangen ini patokan ini. Kalau Rasulullah cuma 12, aku sebagai hambanya, umatnya, aku sebagai umatnya malu. Kalau 11, 23, minimal 23 ya. Ramadan itu, loh, Ramadan. Gitu ya, kangen itu harusnya gitu ya. Ya harus ngaku cinta Rasulullah, masa gak niru, ya kan? Namanya cinta ya. Takono kangen waktu pacaran bojone biyen. Masih udan-udan budal, ya. Budal. Loro meriang. Budal. Iya apa enggak? Wis lah, kudu ngoyo gak krasa, kudu ngising gak krasa, weteng luwe yo gak krasa. Untuk siapa? Yang tercinta. Nah, cinta ndi? Cintai bojo ambek cinta nang Rasulullah. Kan mesti ngono sih perbandingannya. Oh, Beb, cinta sama Rasulullah saya, Beb. Saya nggak bisa kalau sama Rasulullah itu. Tapi jam 1 malam bangun ngoyo tok. Mari ngoyo ya pek mlebu jeding maneng. Ya jangan gitu ya. Enggak ngilokno wong aku dhewe ngono. Ya enggak. Wis padha wae ya. Tapi kalau bisa ayolah meniru Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan beliau yang kita cintai. Jadi setelah azan subuh ya, setelah azan subuh, lah ini lagi Rasulullah sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat sebelum apa? Sholat subuh. Itu nilainya kan sholat qobliyah. Sholat qobliyah subuh. Coba di kitab hadis lainnya itu 2 rakaat sebelum subuh lebih mahal harganya, lebih berat pahalanya, kemudian lebih mahal nilainya dibanding dunia seisinya. Itu ada hadisnya. Mulai Alphard, mulai Porsche, mulai Jaguar, mulai rumah lantai 17, gitu. Mulai istri 4, kemudian anak ganteng-ganteng, uangnya triliunan, kalah semua dengan cuma 2 rakaat sebelum subuh. Lah kok sik pancet belum Joko angel. Saya sudah sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, tapi kok gaji saya segini. Bukan itu kaya itu. Paham? Apa yang kamu miliki akan barokah nanti. Kamu gajinya 1 juta, tapi barokah, bisa mengenakan anak istri. Kamu gajinya 20 juta per bulan, tapi nanti jatuh. Nantinya kamu akan terjatuh secara tragis. Naudzubillah. Makanya, coba alasan apa lagi? Sebelum subuh, itu kan waktunya bangun. Masa gitu masih alasan, masih repot? Udahlah, janganlah. Masa rek gagahe koyo ngono sampean iki gagah. Nang arep wedok gak ngarang ngadegmu ngene. Enak-enak ini ketika ada cewek yang ayu.
Tahu kan Zaki, takono. Itu kan ahli. Ya. Iya. Kan Zaki nang arek itu ayu. Takoni jawabane lak kaya Irama. Mas, tempat kencing di mana, Mas? Di sana. Kembali lagi perempuannya. Kenapa, Mbak? Anu Mas, full. Delah. Dah, gitu ya. Coba setelah Rasulullah sembahyang 12 rakaat plus 1 rakaat berarti 13 rakaat. Beliau tidur lagi sebentar 5 menit atau di bawah 10 menit langsung adzan subuh. Beliau langsung sholat. Loh, ini kan lucu ya. Beliau tidur tapi gak wudhu lagi, padahal di fikih tidur itu membatalkan wudhu jika tidurnya masih tidak netepi bokongnya. Lah Rasulullah itu tidur sudah. Kenapa nggak wudhu? Coba aja hadisnya. Rasulullah itu nggak pernah tidur. Paham? Cuma matanya terpejam, hatinya hidup. Coba konsekomim. Yang sek. Lalu ada busro di samping kamu. Kamu diomongi busro apa? Nggak paham. Kalau Rasulullah nggak, orang berjalan pun tahu siapa itu. Terus siapapun yang ngomong beliau tahu. Jadi makanya tidurnya Rasulullah tidak membatalkan wudhu karena beliau itu nggak tidur, cuma tidur matanya, tapi hidup hatinya. Lah setelah itu Rasulullah 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat, artinya qobliyah subuh. Baru beliau fasolla azbuha, baru beliau sholat subuh. Berarti sebelum sholat subuh Rasulullah itu 12 rakaat ditambah 2 rakaat 13 rakaat plus 2 rakaat berarti 15 rakaat. Bisa Rahman ya, gitu loh. Lo pas alarm muni lo, cok khawatir kon. Wallahu alam bissawab. Ayo lo monggo dimakan. Pokoknya anu ya pakai pakaian. Ini sakit ngomong. Apa saja? Sakit hati barangnya. Oh, gak enak gak enak asli. Luru ini kita iwang pojokan iki. Siapa iki sing dikenekno iki? Gak enak sama niku. Wes meneno minggu aja budal isu. Ya iki akibate. Gak enak. Kang Ardo, balesan Kang Ardo. Ojo kenek. Ono sayembara. Abu Nawas melok. Ambek bonge, sayembara sapa sing isok nangkep hewan sakmono kae dapat hadiah. Kalau nggak dapat, dia akan dipenjara. Gitu. Akhirnya semua banyak yang ikut dengan bawa panah. Abu Nawas juga bawa panah sambil bawa kuda, gitu. Ya, begitu. Tet. Pokoknya siapa yang dapat hewan banyak, dia yang menang. Langsung para peserta lari kebut-kebutan masuk ke hutan mencari hewan. Abu Nawas enggak, jalannya tenang gitu. Semua lu berangkat. Tawenang Abu Nawas enggak berangkat. Abu Nawas enggak berangkat tak? Tenang aja. Waktunya masih lama. Terakhir kapan sih? Nanti asar. Ini lu masih zuhur. Tenang. Semua sudah nyampe ke hutan. Abu Nawas pasti mumet. Masih mumet. Setelah asar, menjelang asar, baru Abu Nawas berangkat. Ketoplak masuk ke hutan. Nah, ketika semua kembali, Abu Nawas yang belum. Ada yang dapat rusa, ayam, semuanya lengkap. Kudanya itu sampai full. Abu Nawas nggak bawa apa-apa. Cuma bawa plastik tok. Gitu.
bawa plastik padahal semua bawa karung-karung, bawa tali tampar. Abu Nawas bawa plastik. Ketika dihitung pesertanya, wah ini ada 20 hewan. Catat, ini 14, masih kalah. Ini 17, ini 21. Wah ini paling banyak, 25. Ternyata pemenangnya Abu Nawas baru datang. Saya. Waduh muka kayak teko ngomong saya. Kalah kalah kamu dengan ini. Apa itu? Dapat rusa 3, kemudian dapat ayam, dapat kelinci, semuanya 30 hewan. Kamu dapat apa Abu Nawas? Kamu nggak bawa apa-apa. Loh, siapa bilang? Plastik ditokno, dilepas, semut wake. Semut banyak. Apa ini? Loh, saya menang Raja. Matamu gak? Gak. Tadi saya bayarannya apa? Saya bayarannya yang bisa menangkap hewan lebih banyak. Disebutkan nggak hewannya tadi? Ya enggak. Lah semut ini hewan apa tidak? Ya ya. Mangkel aku mesti kalah kon. Ayo Kang Ardo, gak bales ta? Ya barek kok wis dicap sakit hati ngono Kang Ardo. Fikih itu bab kepiting saja loh. Ada haram, ada halal. Syekhona Khalil ketika mondok ketika di Mekah, di Arab Saudi di sana diadakan Bahsul Masail. Seluruh kiai-kiai tanah Arab menghadiri musyawarah itu dan kebetulan pertanyaan terakhir tentang kepiting. Dan sepakat semuanya itu haram. 90% haram. Yang 90% masih belum tahu. Akhirnya ke Syekhona Khalil ditanya, ini kenapa Kiai? Kok hukumnya seperti ini? Kata Syekhona Khalil, karena mereka belum tahu bentuknya kepiting seperti apa. Nah, coba kalau tahu, baru hukum itu akan tercetus. Gitu. Ya sudah gini aja. Saya tak ambilkan kepiting. Biar mereka tahu. Jadi Syekhona Khalil itu bajunya ini, bentar, dikeluarkan, masih basah. Kepiting itu masih basah. Ya dari laut Bu. Jadi kepiting masih hidup, masih basah, dan masih ada rumput-rumput. Apa itu sungainya itu? Padahal itu loh, Syekhona Khalil di situ berapa minggu. Lah saiki loh, kalau dulu Mekah sama Jawa berapa bulan hajinya? 3 bulan Bu. Iya toh? Dan di sana laut Mekah Arab gak ada kepiting. Adanya cuma ditambak Indonesia. Sebentar katanya saya kenal, sebentar biar sampean tahu semua. Gitu. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini loh. Masih hidup kepiting itu. Lalu di situ diuji coba. Kepiting kekuatannya berapa jam, berapa hari di darat, di laut juga berapa jam, berapa hari. Baru diketemukan ternyata kepiting itu apa? Kalau di darat terlalu lama nggak bisa. Makanya kena hukum seperti hewan laut suci. Artinya halal. Nah, Syekhona Khalil itu yang akhirnya apa itu? Membuktikan bahwa kepiting tidak bertahan ketika di darat. Nah tadi dibawa kepitingnya. Dah, sawir ini, musyawarah ini jangan pulang dulu, nunggu sampai berapa hari ini betahnya kepiting ini. Ternyata nggak sampai sehari. Gitu? Nggak. Wonten rajungan. Nah rajungan jelas Bu. Semua itu mutafakun alaih, rajungan itu halal. Kalau kepiting beda. Bekecot nggak boleh Bu, karena menjijikkan. Ngaten nggih ya? Oh ngaten nggih. Nggih kapan nggih? Monggo. Abu Nawas iki disamping sedep kagian. Dalam nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Niku kawedal hukume sejak urusan Syekhona Khalil.
Nggih, sejak Syekhona Khalil dan dikuatkan oleh pondok-pondok semua. Kodok nggak boleh. Belut angsal, wonten kitab Al-Belut angsal. Nami kitab nggih, tapi nggih. Walaupun meskipun belut itu hewan laut, hewan air, bukan darat. Dan itu saya pernah nyimpen belut pagi sampai sore sudah mati. Saya pernah sendiri, saya mencoba mati. Gitu. Kalau namanya hewan air kan masih, kalau ulo beda. Ulo itu hewan dua alam. Alhamdulillah. Nggih, pokoknya kepiting lho nggih. Oh, kok Google. Langsung dikirimnya. Kapok. Kapok. Kirimen nang WA. Kirimen nang WA. Wis, bener iki Kang Bakir. Wis, cocok wis mosok sampean iki adune iku. Hah, wis, bapak sik mikir ngarang iki. Jero ngarang. Wis, njaluk kepiting pirang kilo, pirang ton, dikirim kok. Kangge panjenengan niku. Loh, masih kangge kula sageden WA enggak? Ayo. Gaya nek kangge panjenengan jawane sing tenang. Gak iso. Wis kalah hujah pokoke. Nang pasar ketok kepiting difoto. Kirim nang WA. Wis beres. Ngira beres niku. Ayo sampean njaluk iwak apa nang kula? Atas 3 alam berarti. Mun di 3 alam niku. Kepiting itu. Mboten. Darat deh, air, Google niku. Ambil alam Google. Salah malah. Nanti Nak bedane nak alam Google iku gak ono haram, halal kabeh. Masih babi halal. Ono gambare babi dilatono. Halal. Wong gambar aja. aku enggak tahu.